Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ini adalah tanggal 2 Syawal. Selamat Lebaran dan mohon maaf lahir dan batin kalau saya banyak salah ya. Tapi mudah-mudahan saya nggak punya salah lah sama kalian ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, ini ada sebuah pertanyaan yang muncul di komentar YouTube saya. Pertanyaannya adalah, Bang Syaiha, mainnya stok barang atau dropship ya Bang? Oke, saya sudah jawab sih sebenarnya. Saya jawab di komentar itu, saya stok barang. Baik teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, dalam bisnis online ya, terutama saya kan memang menjalankan bisnis online itu menggunakan FB Ads, Facebook advertising. Sekarang sih saya memang sudah stok barang teman-teman. Tapi dulu saya mulai 2016. Dulu mulai 2016. Itu saya mulainya dropship ya. Kenapa dropship gitu ya? Kenapa dulu saya mulainya dropship? Satu, enak gitu, nggak repot. Saya cuma melayani konsumen gitu kan, memfollow up konsumen. Kemudian ketika konsumen sudah closing, sudah deal, saya tinggal oper ke supplier, oper ke orang toko supplier saya, dia yang kirim, dia yang packing, dia yang kirim, sudah. Saya dapat uangnya. Itu dulu enak gitu main dropship. Yang kedua, main dropship itu enaknya adalah modal kecil gitu ya. Modal kecil kenapa? Karena saya nggak stok barang, ya kan? Saya cuma modal iklan doang. Ketika nanti closing, saya kasih ke sana, sudah. Saya bayar ketika konsumen sudah bayar. Jadi saya nggak pernah stok barang dulu. Modal kecil. Saya ingat banget sih, mulai bisnis online 2016 itu modalnya cuma 6 juta ya, 6 juta. Dan sekarang sudah menjadi berkali-kali lipat jumlahnya dari awal yang 6 juta itu. Mulai dulu saya dan istri, kemudian adik ipar, kemudian sekarang sudah menjadi sangat banyak gitu ya. Itu dulu mulainya 2016 dengan dropship, enak, nggak repot, modal kecil gitu ya. Masalahnya, sekarang ya, kalau sekarang masalahnya adalah konsumen maunya COD gitu. Konsumen maunya COD sekarang teman-teman. Jadi kalau sekarang itu saya belum menemukan caranya sih bagaimana dropship COD. Tapi katanya ada gitu ya. Katanya ada. Cuma saya nggak tahu. Dan sekarang karena modal sudah besar gitu ya, maka saya stok barang. Oke, jadi di kantor saya di gudang itu ada barang yang mungkin jumlahnya bisa ratusan atau berapa gitu ya, ratusan juta kayaknya jumlahnya untuk stok barang. Nah, kalau teman-teman modalnya kecil itu kan susah. Kalau teman-teman baru mulai sudah harus stok barang yang banyak. Masalah stok barang itu kan adalah gini loh. Biasanya ya, biasanya ada dead stock. Nah, dead stock itu artinya stok yang nggak jalan gitu, di gudang aja gitu ya, nggak liquid gitu. Nah itu kan masalah buat sebuah perusahaan, sebuah usaha, itu masalah gitu. Masalah ketika kita punya stok tapi stok itu tuh nggak laku, numpuk aja di gudang, dan itu kan uang sebenarnya. Kalau modalnya kecil, beli barang kemudian nggak laku, nah itu masalah ya, itu masalah. Nah ini tentang stok barang. Maka teman-teman perhatikan hal ini ya kalau mau stok barang. Yang saya lakukan tuh kalau mau stok barang begini. Kalau mau stok barang itu pertama, jangan buru-buru stok banyak. Oke ya. Ingat, jangan buru-buru stok banyak. Karena tadi khawatirnya adalah sudah stok, saya misalkan beli 1000 gitu ya. Rupanya nggak laku gitu. Yang laku cuma 100 piece gitu. Kan 900-nya repot mau diapain. Ya kan? Nah, jangan buru-buru stok banyak. Saya biasanya kalau baru mulai gitu ya, stoknya misalkan 1 lusin dulu gitu ya. Atau kalau nanti 1 lusin udah oke, saya stok 50 piece gitu. Nanti kalau 50 piece ternyata habis 100 piece gitu. Barulah kemudian ketika sudah terbukti laris, saya stoknya ribuan.
Sekali beli langsung misalkan 1.000, 2.000, atau 6.000, 5.000, nah seperti itulah. Dan itu harus sedia uang banyak teman-teman. Harus sedia uang banyak. Supplier, kalau kita baru kenal sama supplier, ya kan, itu supplier nggak mau ngasih barang duluan gitu ya. Enak aja lu, gitu kan. Tapi saya sudah punya supplier yang bertahun-tahun gitu, dari 2016. Nah, tapi saya punya supplier yang sudah dari 2017 sampai sekarang, dan supplier itu sudah ya mungkin kalau kita hitung-hitung transaksinya sudah miliaran gitu ya. Nah, dia sudah percaya ke kita, kadang itu dia ngasih barang misalkan 2.000, 3.000, kita nggak bayar, nanti pas barangnya habis baru kita bayar, kan enak. Bahkan sama seperti ketika kita dapat misalkan limit dari Facebook 50 juta, itu enak, kita ngiklan aja, profit baru ada tagihan 50 juta, kan enak. Bagi modal yang kecil, misalkan modal kita nggak begitu banyak, dapat seperti itu tuh enak. Makanya mintalah limit ke Facebook itu 50 juta. Jadi kita ngiklan aja gitu. Sebelum 50 juta nggak ditarik gitu. Tapi kan iklan tetap jalan, lead masuk, transaksi ada, jadi uang ada gitu. Yang penting jangan boncos ya. Oke, jangan buru-buru stok banyak, itu yang pertama untuk stok barang. Yang kedua, saya biasanya jalankan iklan hari Jumat ya. Nah, ini biasanya oke, sehingga saya tidak perlu stok di awal. Nah, ini adalah trik yang saya lakukan biasanya. Jadi kalau saya mau testing sebuah produk baru, saya ngelakuinnya itu menjalankan iklannya hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Jadi gini teman-teman, kalau hari Jumat saya nggak perlu stok barang dulu. Saya testing aja hari Jumat, saya iklanin barangnya, jebret gitu ya. Kemudian saya nunggu hari Jumat dan hari Sabtu dan Minggunya ada konsumen yang pesan nggak gitu. Nah, kalau hari Sabtu ada yang pesan, halo, saya mau pesan gitu ya. Berarti produk ini laku gitu ya. Tinggal kita lihat saja hari Sabtu itu yang pesan banyak nggak sih gitu ya. Kalau yang pesan cuma 2, 3 gitu ya, maka ada yang pesan tapi mungkin tidak begitu banyak. Tapi kalau pas hari Sabtunya yang pesan sampai puluhan orang, berarti wah ini laris nih gitu ya. Nah, kemudian yang saya lakukan ketika hari Minggunya, saya biasanya langsung cari di marketplace produk yang saya jualin itu gitu. Lalu saya pesan pakai JNE Yes misalkan, sehingga nanti dia nyampai di gudang saya itu hari Senin atau hari Selasa. Konsumen yang hari Sabtu masuk, kita bisa bilang barangnya dikirim hari Senin ya kak, gitu. Karena hari Sabtu dan Minggu kita libur. Padahal hari Sabtu dan Minggu itu menjadi kesempatan buat kita untuk mencari barang yang kita jualkan kalau barang itu pas kita iklanin laku. Pas kita jalanin pakai FB Ads, Facebook Advertising, ternyata dia laku. Nah, jadi ada jeda waktu 2 hari, Sabtu dan Minggu, untuk ngecek apakah iklannya memang ada yang pesan, sehingga kemudian kita bisa stok barang. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kalau mau stok barang tuh begitu ya. Jadi pertama jangan buru-buru stok banyak, yang kedua usahakan jalaninnya hari Jumat, sehingga punya waktu untuk siap-siap kalau memang laku. Nah, kalau memang nggak laku, ternyata kita jalanin hari Jumat, Sabtu dan Minggu ternyata hari Sabtunya udah nggak laku gitu ya. Ya sudah, oke, berarti nggak perlu stok barang juga, toh kan kita belum stok barang gitu. Nah, ini 2 hal yang biasanya saya lakukan ya tentang stok barang. Sesimpel ini saja sih teman-teman. Jadi memang dulu mulainya dropship. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya nggak dropship lagi bang gitu ya? Kenapa nggak dropship lagi gitu? Kenapa nggak dropship lagi? Satu, kenapa nggak dropship lagi? Ya karena sekarang orang-orang itu maunya COD ya. Orang maunya COD, dan saya belum menemukan COD dropship COD itu saya belum menemukan, walaupun kata orang ada itu ya. Biasanya kalau saya minta ke supplier, ini ada pesanan segini, tolong kirimin dulu, nanti repot gitu. Dan supplier juga kan maunya uang cash, ya kan? Supplier kan maunya uang cash. Ya udah, mana uangnya gitu.
nggak ada cerita dia COD gitu. Kalau misalkan supplier yang kita kita pakai selama ini nggak ada yang COD. Yang kedua, kiriman saya setiap hari banyak gitu ya. Jadi bayangin kalau misalkan kiriman kita setiap hari ada ribuan dan itu dropship semua, berarti kan itu di luar kendali kita jadinya gitu. Kalau kita dropship itu di luar kendali kita, alur pengiriman barangnya jadi bukan sangat panjang, tapi lebih panjang daripada kalau kita stok barang, gitu loh. Jadi kalau misalkan kirimannya sehari misalkan cuma 10, 20, oke lah, pakai dropship masih oke lah ya. Maksudnya walaupun alurnya menjadi lebih panjang sedikit karena kita harus berhubungan sama supplier, minta resi dan sebagainya, itu kan menjadi hal yang repot gitu kalau kirimannya banyak. Kalau kiriman dikit nggak apa-apa gitu. Kalau kiriman kita sampai ribuan misalkan dalam sehari 500, 2 hari udah 1000. Bagaimana kalau 1 bulan gitu kan? Lalu kalau kita mau cari resinya, minta ke dia, misalkan kita dikirimin sama supplier gitu ya, minta pagi belum tentu juga langsung dikirim. Dia mesti cari dulu. Dan dia kan punya kesibukan juga. Nyari resinya juga pasti nggak ujuk-ujuk bisa. Cuma kalau misalkan kita yang ngirim langsung sendiri, nah enak, resi kita yang pegang. Jadi sewaktu-waktu kalau pengen ngelihat resi, kita bisa tinggal search, lalu dapat resinya dalam hitungan menit saja atau hitungan detik gitu loh. Kiriman sudah banyak ya. Jadi kemudian yang ketiga, kenapa saya nggak dropship lagi ya? Karena modalnya sudah ada, ya modal ada, ya kan? Ya sudahlah, ngapain dropship? Ya, dan yang paling penting adalah kenapa nggak dropship lagi? Karena apa? Karena laris manis gitu. Maksudnya adalah ya karena ketika saya menjalankan Facebook advertising, menjual sebuah produk ya dengan Facebook Ads dan kemudian laris manis, ya sudahlah, udah jelas laris kok, stok aja barang gitu, nggak usah takut gitu loh. Biasanya kan dropship itu nggak punya modal. Yang kedua ya nggak punya modal memang pilihan nomor satu ya biasanya orang dropship karena kalau dropship kan modalnya kecil. Tapi selain itu juga kadang-kadang yang dropship kan nggak terlalu laku ini kan gitu kan, dropship aja lah gitu. Nanti kalau stok barang malah ada tadi barang yang nggak liquid. Nah itu dropship ya. Memang selain itu semua ini sebenarnya ada yang bilang dropship itu haram gitu ya. Ada yang bilang boleh gitu kan. Nah, ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh. Nah, itu saya kurang paham ya. Bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu. Ya, tapi kalau saya dropship pun saya biasanya selalu bilang sama suppliernya. Dulu ketika saya mulai dropship, saya menghubungin tuh supplier yang ada di marketplace. Saya bilang saya mau jualan ini. Boleh nggak? Ada stoknya nggak gitu. Kalau dia bilang oke, boleh, stoknya aman, oke, baru saya ikut jualan. Nah itu dropship. Nah seperti itu ya teman-teman sekalian, dropship atau stok barang. Dua-duanya sama aja sih. Maksudnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke teman-teman sekalian, itu penjelasan saya tentang apakah stok barang atau dropship ya. Intinya adalah kalau sekarang saya stok barang, tapi dulu dimulai dengan dropship ya. Dulu tuh enak gitu teman-teman. Dulu bisnis online tuh enak banget bang gitu ya. Dulu bisnis online itu enak tenan. Ya, enaknya kenapa ya? Enaknya dulu yang pertama Facebook nggak seketat sekarang. Ya kan? Kalau sekarang kan kayaknya gila Facebook nih. Bentar-bentar kita ngiklan tiba-tiba disable. Ya kan? Iklan baru jalan cuma ngiklanin, kemarin saya cuma ngiklanin nih. Ngiklanin kotak makanan, ya kan, sudah jalan, sudah berbulan-bulan jalan, tiba-tiba disable gitu. Dan saya kan senewan gitu ya, apa salahnya ini gitu, kok dibabat gitu sama Facebook. Banding dong saya. Setelah banding, terus kata dia, wah akun Anda tidak bisa balik gitu ya. Oke, saya biarin. Selang beberapa hari banding lagi, baru dibalikin. Nah gitu ya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pantang menyerah teman-teman. Oke, dulu enak karena Facebook tidak seketat sekarang. Ya, karena Facebook itu kan setiap bulan selalu update algoritmanya. Jadi kalau teman-teman main Facebook Ads,
Itu sepengalaman saya ya, ini entah salah entah benar, nggak tahu, tapi saya ngerasa bahwa di tanggal-tanggal 5 ke atas sampai tanggal 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah masa-masa menurut saya Facebook sedang update. Sehingga kalau kita jalanin iklan di tanggal-tanggal itu jauh lebih sensitif dibandingkan tanggal-tanggal yang lain. Itu pengalaman saya ya. Boleh percaya, boleh enggak. Setiap orang itu punya pengalaman masing-masing, punya best practice-nya masing-masing. Sehingga kadang kalau kita ketemu mastah yang satu bilangnya begini, pakai manual beat, pakai ini, pakai itu, pakai ada sebagainya. Ketemu mastah yang lain, dia cerita beda lagi. Bener yang mana dong? Ya terserah. Lu nanti kalau ngiklan bertahun-tahun bakalan nemuin sendiri gitu. Oh ternyata aku tuh ngiklannya pakai seperti ini nih, baru dapatnya lumayan banyak nih. Ah gitu loh. Jadi kalau teman-teman belajar sama si A, si B, si C, kemudian dapat ilmu yang berbeda-beda, terima saja gitu. Mereka benar semua gitu loh. Dengan cara yang mereka lakukan, mereka sekarang sudah pada titik yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tinggal kita ketika dapat ilmu dari A, B, C, kita tinggal praktekin saja. Coba cara A kita kombinasikan dengan cara B, kombinasikan lagi. Nyala. Jelimet-jelimet lidah saya. Kombinasikan lagi dengan ilmunya si C gitu. Nanti kita akan menemukan pola kita sendiri gitu. Dan pola kita pasti ya saya jamin itu akan berbeda dengan guru-guru kita tadi. Nah, tapi guru-guru itu penting. Pentingnya adalah agar kita itu pas mau coba-coba ada pijakannya gitu loh. Alasannya kenapa sih kita nyoba ini gitu. Nah, terus yang kedua teman-teman, dulu tuh enaknya adalah nggak ada COD gitu, nggak ada COD ya. Dulu tuh adanya transfer dulu gitu. Dulu adanya transfer dulu. Nah, enaknya apa kalau kayak gini? Enaknya adalah kita nggak perlu modal guys. Dan dropship bisa gitu. Dulu saya pakai dropship dan kita nggak perlu modal. Nah, jadi dulu waktu pas saya ngiklan 2016, awal-awal ngiklan 2016, itu modal 6 juta. 6 juta itu bukan saya gunakan untuk stok barang. 6 juta ini saya gunakan untuk beriklan. Jadi dulu ceritanya, saya cerita awal saya ngiklan 2016, modal 6 juta saya pakai untuk ngiklan. Nanti ketika ada konsumen masuk, saya follow up. Saya dulu ngiklan iya, nge-CS iya, nge-packing juga iya kadang-kadang kalau kita udah mulai stok barang gitu. Dulu waktu pas ngiklan 6 juta, konsumen masuk kita follow up, kalau sudah deal, saya kirim datanya ke supplier. Supplier ini apa namanya? Ngirim barangnya ke konsumen. Dan itu konsumen posisinya sudah transfer dulu, bayangin kan? Jadi saya nggak modal barang, jadi 6 juta ini cuma iklan doang gitu. Si A masuk, saya follow up, oke, total sekian ya Pak. Misalkan totalnya 500.000 udah beserta ongkir. Bapak itu kirim ke kita 500.000, si ibu itu kirim ke kita 500.000. Kemudian saya bilang ke supplier, saya closing produk ini bisa tolong nggak ke alamat ini. Nanti pengirimnya tulis aja toko saya, ini nomor handphonenya. Nah kemudian di situ dia bilang modalnya misalkan 200 gitu ya. Modalnya 200 nih, oke saya kirim modal 200 plus ongkir. Sehingga konsumen kan kirim saya 500, sehingga saya punya kelebihan sebagai profit penjualan. Nah, seperti itu enaknya. Kalau dulu ketika ngiklan pertama kali 2016, ya, gitu teman-teman. Ya, jadi kita nggak perlu modal gede karena barangnya kita nggak modal dan konsumen transfer dulu enaknya gitulah. Nah, yang berikutnya adalah cash flow aman. Jadi dulu bisnis online itu enak banget karena nggak seketat sekarang Facebooknya, kemudian nggak ada COD, adanya transfer dulu. Dan transfer dulu itu membuat cash flow menjadi aman. Kalau sekarang nih ya COD, nih contohnya bulan lalu. Oke, bulan lalu itu sekitar 2 minggu awal, tanggal belasan lah ya. Itu ada 270 paket COD saya dan belum lunas ya. Nah ya, jadi kan saya ngiklan itu nggak sendirian, tapi saya punya tim, ada tim advertiser, ada tim CS dan seterusnya. Sehingga tanggal belasan itu
ketika pertengahan Ramadan itu ada 2.700-an paket COD yang belum lunas, ya. Belum lunas, masih di jalan. Padahal 2.700 paket ini itu kan modalnya sudah saya bayar karena kan saya stok barang. Ya kan, saya stok barang, artinya saya sudah beli barang itu dan saya kirimkan ke konsumen, tapi konsumen belum lunas karena barangnya masih di jalan. Ini ya kan 2.700, kalau misalkan satu paket nilainya adalah 200.000 saja misal ya, maka ini ada berapa juta gitu. 27 kali 2 54 nolnya jadi berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. Nah gitu ya. Ini berapa? Ini 540 juta men. Kalau nilai per produknya adalah 200.000. Kalau nilai produknya adalah 100.000 gitu ya, berapa? Kalau nilai produknya 100.000 ya 270 juta. Kan uang itu, beli kuaci dapat banyak gitu loh. Nah ini kan uang gitu teman-teman. Nah ini uang dan ini cash flow kita jadinya nggak aman ya. Kalau modalnya dikit lalu kemudian paket kirimannya banyak, COD semua dan belum lunas, maka biasanya uang di perusahaannya akan, kok uang di perusahaannya dikit banget ya, kemana uangnya? Setelah diteliti ternyata ada paket COD jumlahnya ribuan misalkan belum lunas gitu. Dan kalau dihitung-hitung seandainya jadi semuanya, ini asumsinya bagus banget nih. 2.700 itu jadi semua gitu ya. Padahal kan ada return juga gitu. Nah gitu. Nah ini jadi saya ingat yang kemudian enaknya bisnis online dulu itu nggak ada return. Nggak ada return ya. Jadi paket tuh ya sudah, kalau dia udah transfer ya sudah gitu. Kalau sekarang kan kalau COD kita udah kirim gitu ya, banyak, tiba-tiba ada yang balik lagi ke kita. Itu kan rasanya aduh, ini konsumen kenapa gitu ya, udah pesan, udah dikirim sampai di sana kok dia nggak mau nerima. Kadang-kadang kan ada yang kayak gitu ya, ada juga yang kurirnya nggak mau nganter kan, macem-macem gitu loh. Sehingga sekarang bisnis online itu ya masih enak sih, cuma nggak seenak dulu saja gitu. Oke ya teman-teman, itu penjelasan tentang dropship atau stok. Ya mudah-mudahan oceh-ocehan saya yang nggak jelas ujung pangkalnya ini ya, karena saya nggak pakai skrip juga. Saya nggak pakai skrip, langsung ngomong aja. Dan saya baru bangun tidur guys. Tadi habis subuh saya tidur lagi karena ngantuk. Nah, jangan lupa lihat di description box, di sana ada channel Telegram, boleh masuk ke sana. Ada Instagram saya juga ada di sana. FB juga ada di sana. Jadi teman-teman kalau mau keep in touch ya bisa cek di description box dan silahkan bergabung. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk komentar di kolom bawah ya. Dan yang paling penting adalah subscribe guys ya. Bantu saya agar channel ini berkembang dan mudah-mudahan bisa berbagi kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.